Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali karena pada pagi hari ini saya Brigita Manohara bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian walaupun melalui video conference dalam acara Jumpa DPP MKI 2020-2023. Ini berkaitan mengenai sosialisasi visi, misi, dan program kerja DPP MKI. Tema kita Bapak Ibu pada pagi hari ini adalah meningkatkan pertumbuhan industri ketenagalistrikan dalam tatanan kehidupan baru. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan juga selamat bergabung kepada jajaran pengurus pusat DPP MKI, ada Pak Ketua Umum, Pak Wiluyo Kuswiharto, kemudian ada Pak Wakil Ketua Umum, Pak Aliudin Sitompul, Pak Samsul Huda, termasuk juga ada Ibu Waketum, Ibu Khairani Rahmatullah, Pak Sekjen, Pak Andri Doni, selamat pagi Bapak, kemudian Bu Bendung, Bu Nusita Indriani, serta jajaran pengurus DPP lainnya dan juga pengurus DPD. Baiklah Bapak Ibu, hadirin para partisipan yang berbahagia, tentunya kita langsung saja akan melanjutkan ke acara berikutnya, yakni kita akan menyimak laporan dari Sekretaris Jenderal MKI, Bapak Andri Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Brigita. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, Pak Wiluyo, Bapak Ibu Wakil Ketua Umum yang hadir pagi ini, Bu Bendahara Umum, Bu Uci, Koordinator Dewan Pakar, Pak Hento, dan teman-teman semua. Sebelum ini dimulai, mungkin sedikit saya jelaskan bahwa ini adalah program pertama dari Cafe Morning yang rencananya akan diadakan oleh MKI setiap bulannya. Jadi ini pertemuan pertama Cafe Morning pada tahun ini, makanya judulnya pun kita pilih adalah Jumpa DPP MKI. Kita akan berdiskusi, kita akan mensosialisasikan visi, misi, dan program kerja MKI untuk tahun periode 2020-2023 ini. Acara morning ini kita rencanakan untuk diadakan setiap bulan dengan topik-topik yang hangat pada bulan-bulan yang bersangkutan, pada bulan-bulan tersebut. Jadi ini adalah ajang untuk bersilaturahim antar DPP dan para anggota pada utamanya, dan juga ada stakeholder di bidang ketenagalistrikan di Indonesia. Mudah-mudahan saya berharap supaya acara Cafe Morning ini bisa meningkatkan hubungan, kualitas komunikasi antar semua para stakeholder di sektor ketenagalistrikan, antar para sesama anggota, dan juga antara DPP anggota. Dan perlu diketahui bahwa ini adalah program yang diinisiatif oleh pengurus MKI yang sekarang, yaitu tahun 2020-2023. Untuk itu, mari kita dukung supaya program ini bisa berjalan dengan sukses. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Moderator. Silakan, Bu Gita. Baik, terima kasih Pak Sekjen, Pak Andri Doni sudah menyampaikan laporannya untuk acara kita
pada pagi hari ini. Nah, ini saya kurang ajar sekali ya, koordinator Dewan Pakar yang tadi bersama saya satu ruangan, di depan saya paling tampan dan mempesona. Mungkin karena tadi masih pakai masker, belum saya sapa. Pak Heru, Dr. Heru, terima kasih juga sudah bergabung. Jadi saya, Pak Sekjen, dan juga koordinator Dewan Pakar ini ada di kantor MKI, Bapak Ibu sekalian. Pak Wiluyo ada di kediamannya karena memang ada agenda tersendiri. Dan tentunya suatu hal yang menyenangkan karena kita semua akhirnya bisa berkumpul secara resmi dalam agenda pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan lanjutkan agenda kita pada pagi hari ini, yakni penjelasan visi, misi, serta program kerja DPP MKI untuk periode 2020 hingga 2023 yang akan disampaikan oleh Pak Ketum, Pak Wiluyo Kusdiharto, dengan nanti bersama dengan Pak Sekjen. Saya persilakan kepada Pak Ketum. Terima kasih Mbak Brigita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pakar, Pak Heru, Bapak Waketum, Ibu Waketum, Bapak Ibu, seluruh jajaran pengurus DPP MKI periode 2020-2023 dan seluruh peserta Coffee Morning pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk melakukan Coffee Morning melalui meeting virtual ini untuk kita bisa berkenalan, bersilaturahmi antar sesama pengurus dan anggota DPP MKI periode 2020-2023. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, kepada anggota Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia, kepada Ketua Dewan Pakar dan anggota Dewan Pakar yang berkesempatan untuk bersilaturahmi pagi ini. Dan kami sampaikan juga bahwa Dewan Pengurus MKI ini dibentuk sebagai pelaksana hasil Munas MKI ke-8 yang tidak lain adalah merupakan perangkat organisasi tertinggi MKI yang diselenggarakan sekali dalam 3 tahun. Dan dalam Munas ini selain dilakukan pemilihan dan penetapan pengurus MKI, juga sudah dilakukan penyusunan garis-garis besar program kerja MKI untuk masa kerja 3 tahun mendatang. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, MKI adalah organisasi yang berbadan hukum yang keanggotaannya mencakup semua pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan. Oleh sebab itu, maka salah satu misi MKI adalah berperan serta dalam menciptakan iklim usaha atau ekosistem yang etis dan kondisif bagi perkembangan seluruh unsur pelaku bisnis ketenagalistrikan nasional, supaya semua yang berkecimpung di sektor ketenagalistrikan ini bisa bersama-sama tumbuh, berkembang, membangun bisnis ketenagalistrikan yang sehat, yang berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secara garis besar DPP MKI ini telah memikirkan dan menerjemahkan amanah Munas ke-8 MKI yang menjadi program kerja untuk 3 tahun mendatang, yang mencakup hal-hal yang diperlukan untuk melakukan pembangunan sektor ketenagalistrikan yang mengarah kepada transformasi bisnis ketenagalistrikan Indonesia di era 4.0. Dalam melaksanakan visi dan misi, kami MKI terus berupaya melakukan kajian-kajian, Pak, melakukan diskusi-diskusi di sektor ketenagalistrikan untuk melihat semua isu dari berbagai sudut pandang. Sebagai lembaga yang independen dan profesional,
MKI juga harus mampu menampung dan mendengarkan Pak aspirasi-aspirasi dari Bapak Ibu semua dan merumuskan gagasan, pandangan, dan pemikiran tersebut kepada pemerintah, kepada pemangku kebijakan, supaya peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi di sistem di bisnis ketenagalistrikan ini bisa kita terapkan secara baik dan konsisten di sektor real, Pak. Hasil-hasil kajian MKI ini diharapkan dapat menjadi masukan dan solusi yang komprehensif serta mendorong majunya sektor ketenagalistrikan. Sejalan dengan temuan pagi ini adalah meningkatkan pertumbuhan industri ketenagalistrikan nasional yang tujuannya adalah mendorong Pak booster bagi industri ketenagalistrikan, karena pada saat ini kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah berdampak pada turunnya demand, pada turunnya pertumbuhan listrik yang disebabkan oleh turunnya industri dan bisnis di nasional. Dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah sudah menyatakan untuk melaksanakan new normal atau tataran kehidupan baru, dan kami harapkan apa yang dirumuskan oleh teman-teman MKI ini bisa mendorong, bisa membantu pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan tatanan kehidupan baru new normal tersebut. Ini ada beberapa isu yang saya catat, Pak, akibat adanya COVID-19 ini terhadap bisnis ketenagalistrikan nasional. Yang pertama, demand turun, Pak. Pertumbuhan beban turun, itu 7-10% dibandingkan tahun lalu. Ini masih berlanjut, dan kita juga belum tahu sampai kapan pengaruh COVID-19 ini berdampak terhadap pertumbuhan demand kelistrikan. Untuk itu, kami akan mendorong pemerintah, pemangku kebijakan untuk membantu merumuskan strategi-strategi baru yang menciptakan pertumbuhan kelistrikan atau melakukan kreativitas di lapangan yang tujuannya untuk meningkatkan demand. Kami juga sedang merumuskan berbagai ide-ide untuk meningkatkan demand tersebut, misalnya Pak, penggalaan electric vehicles, kemudian merubah penggunaan pompa-pompa air di desa-desa yang dulunya menggunakan genset dengan menggunakan listrik, menggalang ide untuk bagaimana misalkan penggilingan padi yang ada desa yang jumlahnya ribuan Pak saat ini menurut data kami, untuk kami rubah dengan menggunakan listrik. Ini adalah salah satu ide-ide yang bisa kita wujudkan di lapangan yang tujuannya adalah untuk menaikkan demand listrik secara nasional. Isu kedua adalah EBT, energi baru dan terbarukan, versus dengan pembangkit yang bertenaga fosil atau batu bara atau minyak dan lain sebagainya. Ini ada beberapa isu antara EBT dan pembangkit bertenaga fosil, salah satunya adalah harga, Pak. Sebenarnya kita ketahui jika kita ingin mendorong memajukan EBT, maka salah satu komponen yang harus kita perhatikan adalah masalah harga. Saat ini harga EBT masih lebih mahal daripada harga pembangkit listrik bertenaga batu bara. Ini merupakan tantangan kita semua bagaimana meningkatkan kandungan lokal konten, Pak, di sektor EBT supaya harga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit EBT ini bisa sama atau bahkan lebih rendah daripada pembangkit listrik bertenaga fosil. Karena ke depan resources dari fosil ini, Pak, ini juga akan semakin menurun dan sudah saatnya kita bergerak memajukan pembangkit listrik bertenaga EBT. Dan inilah tantangan, masalah harganya adalah tantangan bagi kita semua, bagaimana kita meningkatkan TKDN, bagaimana kita menggerakkan unsur-unsur sektor ketenagalistrikan lokal supaya bisa berpartisipasi dalam membangun pembangkit-pembangkit EBT ini, sehingga diharapkan
kandungan lokal bisa naik, dan harga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik EBT ini bisa turun atau bahkan minimal maksimal sama Pak dengan tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit fosil. Kemudian juga isu ketiga adalah masalah FABA Pak, Fly Ash Bottom Ash. Saat ini MKI, PLN, dan banyak sekali lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan atau asosiasi-asosiasi yang mendorong pemerintah untuk melakukan delisting Pak, delisting FABA sebagai limbah B3 dari peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014. Di banyak negara FABA ini, Fly Ash Bottom Ash ini bukan dikategorikan sebagai limbah B3. Catatan kami, Amerika, Eropa, Kanada, Australia, Rusia, Jepang sudah mengeluarkan FABA ini dari kategori limbah B3. Demikian juga ada 35 negara OECD country itu yang sudah menyatakan bahwa FABA ini bukan limbah B3. Untuk itu kita harus tetap berjuang Pak, berjuang untuk melakukan delisting FABA ini dari limbah B3. Kenapa kita harus berjuang? Karena Pak, pengelolaan limbah B3 FABA ini ini memakan OPEC dan CAPEX yang luar biasa besar. Untuk PLN saja Pak, kami harus mengeluarkan CAPEX dan OPEC sekitar 4,9 T Pak untuk menyelesaikan mengangkut limbah FABA ini ke area-area yang bisa melakukan pembuangan misalkan backfill atau landfill. Kemudian juga apabila FABA ini dimanfaatkan untuk UMKM, menggerakkan sektor UMKM, ini bisa menggenerate Pak, menggenerate revenue sekitar 4,1 triliun per tahun. Karena bisa digunakan untuk pupuk, untuk bahan campuran semen, untuk bahan pembuatan bataku, untuk pembuatan misalkan campuran untuk memadatkan jalan Pak, dan juga bisa digunakan untuk tetrapod sebagai penahan gelombang di daerah-daerah pantai. Jadi fungsi FABA ini apabila dikeluarkan dari limbah B3 ini akan menggenerate pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah, menggerakkan pertumbuhan ekonomi UMKM Pak, yang pada ujungnya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar pembangkit listrik bertenaga fosil atau batu bara. Kemudian yang keempat adalah isu anggaran investasi khususnya di PLN Pak. Kami sampaikan juga bahwa anggaran investasi saat ini mengalami penurunan yang luar biasa besar, hampir separuh Pak. Tahun lalu anggaran investasi kami rata-rata 100 triliun per tahun, saat ini hanya 50 T per tahun. Ini menyebabkan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan, terutama yang dilakukan oleh PLN, ini mengalami perlambatan Pak. Dan kami harapkan ke depan segera ditemukan vaksin COVID-19 ini sehingga industri-industri baru bisa tumbuh, bisnis-bisnis baru bisa tumbuh, dan ujungnya adalah meningkatkan kembali, menggairahkan kembali pertumbuhan daripada pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan ini. Jadi saat ini kami melakukan kegiatan optimasi Pak, supaya kegiatan investasi yang sudah kita canangkan dari yang tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, itu bisa kita selesaikan dengan baik, sambil menunggu bahwa pertumbuhan listrik ini bisa tumbuh kembali dan berharap vaksin COVID-19 bisa ditemukan. Dan juga kita tetap melakukan langkah-langkah kreatif action untuk meningkatkan pertumbuhan listrik, meningkatkan penggunaan listrik di berbagai tempat di Indonesia. Kami sudah melakukan diskon tarif supaya industri-industri UMKM ini bisa bergerak lagi Pak, supaya masyarakat tidak tertekan dengan adanya COVID-19 ini, karena listrik ini sangat dibutuhkan oleh bisnis dan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Listrik ini adalah unsur vital Pak bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana peran MKI nanti untuk membantu pemerintah supaya masyarakat di daerah 3T ini bisa terlistriki Pak. Bisa menikmati listrik sama dengan masyarakat yang ada di kota-kota besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa rasio elektrifikasi sebenarnya
itu sudah hampir 98% Pak, hanya 2%, tetapi daerah-daerah tersebut yang 2% ini berada di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang susah dijangkau Pak, daerah-daerah perbatasan. Nah untuk itu sebenarnya ada langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan untuk melistriki daerah-daerah tersebut. Salah satunya adalah mendorong, menggalakkan pembangunan EBT kecil Pak di daerah-daerah tersebut, bisa menggunakan biomas, bisa menggunakan tenaga surya dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita bantu Pak pemerintah untuk merumuskan ide-ide tersebut sehingga ada regulasi-regulasi yang justru membantu ekosistem ketenaga listrikan ini supaya isu-isu tadi bisa kita selesaikan dengan baik. Kemudian saya juga akan mengenalkan Pak jajaran DPP MKI 2020-2023 ini kepada Bapak Ibu semua. Silakan ditampilkan slide-nya Pak, akan kami sampaikan perkenalan kami. Next Pak. Ini adalah sekilas MKI. MKI adalah organisasi stakeholder yang bergerak dalam kegiatan yang menghasilkan pemikiran guna menumbuh kembangkan industri ketenaga listrikan di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Anggota MKI mencakup semua unsur yang bergerak dan terkait langsung atau tidak langsung dengan kegiatan ketenaga listrikan nasional. Jadi Pak, keanggotaan ini bersifat terbuka Pak, bersifat terbuka dan siapapun bisa menjadi anggota, wabil khusus kepada teman-teman yang bergerak di bidang ketenaga listrikan dari hulu sampai ke hilir, termasuk perseorangan, perusahaan, asosiasi, atau konsumen. Next Pak. Sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 85 tentang ketenaga listrikan, dalam upaya mengembangkan suatu landasan yang luas dan terpadu dari rancangan umum ketenaga listrikan, pemerintah memerlukan masukan dan pendapat dan pandangan dari masyarakat dan industri. Untuk itu MKI hadir Pak untuk memberikan masukan dan pandangan kepada pemerintah selaku pengambil keputusan atau pemangku regulasi. Dengan lingkup keanggotaan MKI yang menyeluruh tersebut, maka MKI adalah merupakan mitra pemerintah yang strategis, yang bisa memberikan masukan yang tepat, pandangan yang luas dan berkualitas, tidak hanya dari sisi peraturan, kebijakan, tetapi juga mencakup dari sisi teknologis, bisnis, dan regulasi. Lanjut Pak. Visi kami, visi MKI adalah bergerak dalam bidang pembentukan wadah pelaku-pelaku ketenaga listrikan yang efektif untuk membangun kebersamaan demi terwujudnya industri ketenaga listrikan yang efisien, transparan, dan tangguh. Jadi kami menjaga ekosistem listrik ketenaga listrikan ini untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui sinergi dan pemberdayaan potensi nasional secara maksimal. Misi kami adalah menjalin forum komunikasi, koordinasi, konsultasi guna meningkatkan efisiensi industri ketenaga listrikan nasional yang ramah lingkungan dalam rangka menghadapi era kompetisi pasar global. Kami juga berperan dalam menciptakan iklim usaha yang etis dan kondusif bagi perkembangan seluruh unsur sistem ketenaga listrikan sehingga proses pembangunan nasional bisa berjalan secara berkelanjutan. Next Pak. Tujuan strategis kami adalah memberi masukan kepada pemerintah dan pemerintah Indonesia dalam menyusun kerangka pembangunan ketenaga listrikan di Indonesia. Kedua, membina pendayagunaan dan sinergi potensi nasional ketenaga listrikan untuk pengembangan sistem ketenaga listrikan nasional. Dan ketiga, membangun jaringan internasional untuk melakukan kajian-kajian untuk mengembangkan potensi nasional melalui kerjasama aliansi maupun alih teknologi untuk menyempurnakan sistem ketenaga listrikan nasional untuk menghadapi era kompetisi global. Next. Ini adalah struktur organisasi MKI 2020-2023. Kebetulan saya sendiri, Ketua Umum Milio Pustiarto, kemudian Wakil Ketua Umum ada Bu Hairani, Wakil Ketua Umum 2 ada Pak Samsul Huda, kebetulan beliau juga menjabat sebagai Direktur PLN Regional Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Kemudian ada Wakil Ketua 3 Pak Aliudin Stompul, Pak Sekjen yang ganteng tadi yang sudah membuka acara ini Pak Andri Doni, dan ada Bendahara Umum Bu Nusita dan wakilnya Bu Safitri Sari Dewi. Kami juga mempunyai
beberapa bidang yang akan membantu pengurus pusat untuk melakukan kajian-kajian, melakukan kegiatan-kegiatan MKI di periode 3 tahun ke depan. Kami juga mempunyai Dewan Pengawas yang dipimpin oleh Pak Dirut PLN, Pak Zulkifli Zaini selaku Ketua Dewan Pengawas. Kemudian juga kami mempunyai Dewan Pakar, Pak, yang dikoordinasi oleh Pak Heru Dewanto, dan juga ada beberapa pusat usaha dan pelaksana kegiatan yang diketuai oleh Pak Baktiludin dan diwakili oleh Pak Richard Manurung dan Pak Edi Cayanto. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bidang, Pak, yang nantinya akan bersama-sama mengkaji, melakukan diskusi-diskusi, melakukan mencari pandangan-pandangan dan berdiskusi dengan Dewan Pakar untuk membantu pemerintah dalam menyusun regulasi-regulasi bagi penciptaan ekosistem bisnis ketenagalistrikan yang sehat. Next, Pak. Ini adalah beberapa kegiatan kami yang sudah kami kerjakan, kami lakukan, dan akan kami lakukan. Salah satunya adalah MKI bekerjasama dengan Enlit telah melakukan webinar sebanyak 7 episode yang kemarin sudah dilakukan oleh Pak Dirut, melakukan presentasi kepada pendengar terkait dengan PLN, paradigma baru PLN menghadapi bisnis ketenagalistrikan, terutama yang terkait dengan COVID-19. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh webinar di tanggal 29 Juli, 12 Agustus, 26 Agustus, dan selanjutnya. Dan ini adalah program rutin PLN dengan Enlit dalam rangka melaksanakan HLN ke-73 27 Oktober tahun ini 2020. Jadi ini adalah pemanasan, Pak, sebelum kita melaksanakan HLN 2020, HLN yang ke-73. Dan ini kebetulan pembicaranya dari PLN dan beberapa rekan kami dari pelaku bisnis ketenagalistrikan yang lain. Dan ini diharapkan dari komunikasi secara internasional ini dunia luar tahu, Pak. Dunia tahu bagaimana bisnis ketenagalistrikan Indonesia ini, sehingga nanti diharapkan ada pertukaran alih teknologi, kemudian ada kesempatan untuk berdiskusi, dan ujungnya adalah meningkatkan investasi dari luar untuk bersama-sama membangun ketenagalistrikan yang sehat di Indonesia ini. Next, Pak. Oke, Pak, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Sekjen untuk melanjutkan program-program kerja MKI kepada audiens. Silakan Pak Sekjen, Pak Andri Peti. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sebelum saya melanjutkan garis besar program kerja MKI 2020-2023, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan yang sudah kita laksanakan dalam semester 1 tahun 2020 ini. Ada beberapa, diantaranya yang pertama adalah kegiatan audiensi atau pengurus baru kepada beberapa pihak. Pertama adalah ke Pak Dirjen Gatrik, Pak Rida. Ini sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua juga kita sudah beraudiensi kepada Pak Dirjen EBTKE, Pak Toto. Kemudian kita juga sudah ke Komisi 7 DPR untuk audiensi memperkenalkan kepengurusan MKI tahun 2020-2023. Dan minggu lalu, Senin, harusnya kita juga sudah dikasih slot waktu oleh Bapak Ketua DPD RI untuk beraudiensi. Cuman karena pas hari itu ada demonstrasi besar-besaran di gedung DPR, sehingga ini terpaksa kita tunda. Dan kita masih menunggu agenda selanjutnya untuk itu. Itu yang pertama, sesi audiensi. Yang kedua, kita juga sudah melakukan series webinar seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Pertama, webinar kerjasama antara MKI dan Enlit atau yang lebih dikenal dengan Powergen Asia. Webinar itu 7 seri, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Dan serial pertamanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang kita laksanakan tanggal 15 Juli kemarin, di mana pembicara utamanya adalah Pak Dirut PLN, yaitu Bapak Zulkifli Zaini. Yang mendaftar dalam acara webinar pertama kita itu ada lebih kurang 1.300
yang mendaftar, walaupun yang hadir hanya separuhnya, 652 orang. Berikutnya akan disusulkan lagi nanti tanggal 29 Juli, di mana pembicara utamanya juga adalah salah satu direksi PLN, dan pembicara keduanya adalah dari pihak swasta. Dan ini MKI akan menjadikan acara webinar and lead ini jadi selain mengisi program kerja MKI, juga merupakan salah satu usaha yang diharapkan bisa memberikan bagi hasil untuk keuangan MKI. Kemudian acara webinar kedua yang juga akan segera dimulai, yaitu kerjasama MKI dengan Exxon. Ini terdiri dari 9 seri dan juga akan dimulai segera acara webinar ini, dan kita minta juga teman-teman para anggota MKI untuk bisa ikut hadir bersama-sama menyaksikan acara webinar kita ini. Kemudian yang ketiga yang sudah kita laksanakan adalah aktif berdiskusi membahas isu faba supaya itu di-delisting dari status limbah B3. Itu kita MKI dalam bulan terakhir ini aktif ikut berdiskusi di Menko KLH, di Menko Maritim dan Investasi, dan di KLH, dan terakhir juga kita juga Pak Ketua Umum sudah bersurat kepada Pak Presiden supaya meminta agar supaya faba ini dikeluarkan dari daftar limbah B3. Itu juga sudah kita lakukan. Yang keempat, kita juga saat ini dalam proses untuk menerbitkan beberapa buku. Pertama adalah buku Direktori MKI yang kita update dulu tahun 2014 pernah kita terbitkan, sekarang kita lagi update. Yang kedua, kita juga menerbitkan buku panduan untuk TKDN. Ini kerjasama dengan bidangnya Pak Bambang Praptono dan Pak Fahmi untuk jadi supaya ada panduan lah sampai di mana kemampuan industri dalam negeri ini menunjang program TKDN tersebut. Nah ini jadi dengan adanya terbitnya buku ini, kita berharap baik PLN, baik pengguna, baik user, itu baik EPC company itu tahu kemampuan dan siapa yang memproduksi lokal untuk equipment-nya dipakai di peralatan pembangkit dan transmisi tersebut. Kemudian yang kelima yang juga sudah kita laksanakan, yaitu kita laksanakan hari ini, Cafe Morning. Tadi sudah saya sampaikan, Cafe Morning ini adalah acara bulanan DPP MKI. Ini adalah merupakan wadah tempat kita semua bertemu, terutama DPP dan para anggota MKI dan para stakeholder di sektor ketenaga listrikan. Jadi ini mungkin yang sudah kita laksanakan dalam kuartal kedua tahun 2020 ini. Nah berikutnya program yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum itu adalah garis besar program kerja MKI sesuai dengan amanah Munas bulan Oktober tahun 2019 kemarin, di mana temanya adalah transformasi bisnis ketenaga listrikan di Indonesia di era industri 4.0 dengan fokus yang pertama adalah keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan intensitas kapasitas daya dukung sumber daya alam atau energi primer, dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi isu lingkungan ini juga merupakan satu isu utama kita. Yang kedua adalah pembangunan rendah karbon menjadi basis kebijakan utama untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan pemanfaatan EBT. Seperti kita tahu, Indonesia punya target untuk memberikan 23% kontribusi energi baru terbarukan pada tahun 2025. Yang keempat adalah penyediaan energi dan pengembangan kawasan industri berbasis REBIT atau REBET, yaitu Renewable Energy Based Industrial Development. Ini sejalan dengan apa yang sudah disampaikan dalam buku putih MKI yang kita terbitkan tahun 2019 kemarin. Next. Ada 4 area utama kegiatan kita dalam menyusun program-program kerja, yaitu yang pertama adalah kita lebih banyak menyelenggarakan focus group discussion. Jadi FGD ini adalah merupakan, karena memang kita adalah organisasi stakeholder, kita banyak membahas isu-isu strategik, isu-isu yang berkaitan dengan sektor ketenaga listrikan. Itu kita untuk dengan
FGD, seminar, dan juga meningkatkan kemampuan daripada para anggota terutama, yaitu dengan melakukan pelatihan dan workshop. Juga akan kita lakukan berupa pameran. Kedua, kita akan melakukan publikasi kajian, laporan, dan panduan. Seperti tadi saya sampaikan, ada 2 buku dalam saat ini yang sedang kita garap. Mungkin dalam waktu dekat buku itu sudah bisa diterbitkan, yaitu publikasi kajian, laporan, dan panduan. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kita akan menerbitkan buku Direktori MKI yang updated. Direktori TKDN, peraturan dan regulasi, ini juga akan kita bahas, akan kita terbitkan bukunya, karena kita juga diminta oleh Bapak Ketua Dewan Pengawas supaya dalam kepengurusan ini MKI bisa menerbitkan buku sebanyak mungkin, buku panduan, buku yang bisa bermanfaat bagi para anggota khususnya dan para stakeholder di sektor ketenagalistrikan pada umumnya. Kemudian yang terakhir, kita seperti tadi saya sampaikan, kita akan melakukan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan dan knowledge daripada para anggota kita. Next slide. Nah, ini program kerja MKI dalam waktu dekat. Ini bisa dilihat di website MKI. Karena saya tidak akan bacakan satu persatu karena ini masih dinamik sekali. Karena setiap bulan acara schedule daripada ini selalu terupdated, tapi pada intinya adalah pada tahun 2020 ini cukup padat program kita. Kita ada tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum ada 9 bidang dan masing-masing bidang itu akan menyampaikan program kerja masing-masing dan itu silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat di website MKI. Mungkin sementara itu dari saya, Bu Moderator, saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih Pak Andri Donik atas paparannya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah penjelasan kami mengenai visi, misi, dan program kerja DPP MKI 2020-2023. Semoga ini bisa memberikan gambaran kemana kita akan melangkah, kemana kita akan bergerak, dan kami mohon partisipasi seluruh anggota MKI dan teman-teman semua yang ada di MKI wilayah untuk bersama-sama mengawal program kerja kami. Jadi MKI ini dihuni Pak, baik itu di pengurusnya maupun di Dewan Pakarnya, dihuni oleh suhu-suhu Pak, master-master sektor ketenagalistrikan. Ini ada Pak Adi Satria, ada Pak Fahmi Mokhtar, ada Pak Edi Widiono, dan lain sebagainya Pak. Dan ini merupakan suhu-suhu di bidang ketenagalistrikan, pendekar-pendekar di bidang ketenagalistrikan, sehingga Pak seyoyaknya seperti tadi dibilang oleh Pak Sekjen dan Pak Ketua Dewan Pakar, beliau-beliau ini adalah syarat ilmu Pak, yang seharusnya sewajibnya ini bisa membuat buku Pak, yang nanti akan kita fasilitasi di MKI ini, sehingga ilmu-ilmu beliau ini bisa kita tularkan Pak, kita turunkan kepada generasi muda, supaya generasi muda tahu dan paham bagaimana mengelola bisnis ketenagalistrikan yang sehat dan adil Pak. Jadi MKI ini kami berharap diwadahi oleh MKI ini, anggota-anggota MKI ini bisa bertambah dengan banyak Pak, kepengurusan bisa aktif di setiap wilayah, sehingga kita bisa menciptakan bisnis ketenagalistrikan yang sehat Pak, yang berkeadilan dan yang berkelanjutan. Jadi ini harapan saya supaya MKI ini mari kita besarkan sama-sama, kita tambah anggotanya, kita tambah wilayah-wilayah supaya mempunyai MKI wilayah, sehingga MKI ini bisa menjadi wadah untuk mencerdaskan bangsa Pak, khususnya di bidang ketenagalistrikan. Ini harapan kami, dan akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berperan aktif untuk menjadi kepengurus MKI dan menjadi anggota MKI, dan kami siap dengan tangan terbuka menerima kritik, saran, dan pendapat dari seluruh anggota untuk suksesnya program kerja kami 3 tahun ke depan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada Mbak Brigita. Silakan Mbak Brigita. Baik, terima kasih Pak Ketum, Pak Wiluyo Gus Dwi Harto, yang tadi sudah berkolaborasi dengan Pak Sekjen, duet maut kepengurusan
2020-2023. Tentunya Bapak Ibu, sekalipun kita sudah menyusun berbagai macam program dari DPP, kami tidak akan bisa mensukseskannya apabila tidak ada kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, baik seluruh pengurus DPP MKI di periode 2020-2023 dan juga para anggota serta dari DPD. Nah, ini tadi kan ada target beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum, salah satunya adalah menambah jumlah anggota dan juga keaktifan dari organisasi ini. Mudah-mudahan terwujud cita-cita mewujudkan bisnis ketenaga listrikan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, yang masih setia bersama dengan kami semuanya, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya, yakni penjelasan fungsi Dewan Pakar MKI yang langsung akan disampaikan oleh Koordinator Dewan Pakar MKI, Dr. Heru Dewanto. Monggo, Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat bertatap muka di pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum DPP MKI dan seluruh jajarannya, pengurus dan anggota, serta anggota Dewan Pakar yang hadir bersama kita di pagi hari ini. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya ingin menyampaikan tugas, fungsi, dan peran Dewan Pakar. Jadi Dewan Pakar ini adalah think tank yang dibentuk oleh DPP, sehingga pada waktu itu anggotanya disusun oleh formatur hasil Munas bersama dengan Ketua Umum terpilih. Dari situ kita mengumpulkan 50 orang pakar ketenaga listrikan dari berbagai spektrum ketenaga listrikan. Ada yang berasal dari kalangan regulator, pemerintahan, dari kalangan PLN sendiri, kemudian perusahaan-perusahaan ketenaga listrikan, kemudian akademisi, dan juga wakil dari konsumen atau dari masyarakat. Ke-50 orang tersebut berkumpul bersama di dalam Dewan ini, dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari MKI, maka tugas dari Dewan Pakar pada intinya adalah mendukung DPP dan mendukung MKI. Tentu saja untuk melaksanakan tersebut kita mengacu pada 3 sumber utama di dalam tugas dari Dewan Pakar. Yang pertama adalah hasil dari Munas MKI yang lalu. Kemudian tadi Ketua Umum dan Sekjen sudah menyampaikan program kerja dari Dewan Pimpinan Pusat MKI. Jadi 2 hal tersebut, hasil Munas dan program kerja DPP MKI, adalah referensi utama kita di dalam kajian-kajian. Kemudian yang kedua tentu saja PLN sebagai stakeholders terbesar ke industri ketenaga listrikan di Indonesia yang sedang melaksanakan transformasi ketenaga listrikan. Program tersebut adalah menjadi acuan kita yang nomor 2, dan acuan kita yang ketiga adalah konteks yang sedang terjadi di Indonesia, di dunia pada saat ini, yaitu pandemi dari COVID-19 dan dampaknya ke sektor ketenaga listrikan. Jadi 3 hal tersebut adalah acuan dari Dewan Pakar di dalam menyusun kajian-kajiannya. Untuk kepentingan itu, maka Dewan Pakar telah menyusun 11 working group, yang mana ke-11 working group tersebut memiliki spesialisasi masing-masing, dan izinkan saya untuk menyampaikan ke-11 working group tersebut. Yang pertama adalah working group yang berurusan dengan pengusahaan ketenaga listrikan. Jadi working group pertama ini dipimpin oleh Pak Ali Herman Ibrahim,
di mana working group pertama ini atau working group 1 ini adalah working group yang akan mengkaji struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia. Yang kedua adalah working group yang membahas mengenai prosumer dan microgrid, itu dipimpin oleh Pak Marzan Aziz Iskandar yang sehari-hari sekarang adalah rektor di Institut Teknologi Indonesia dengan anggotanya seperti dijabarkan di sini. Kemudian working group yang ketiga itu secara spesifik kita membahas kajian terkait dengan electric vehicle. Kemudian dipimpin oleh Pak Tumiran. Pak Tumiran adalah mantan anggota dari Dewan Energi Nasional dan saat ini adalah akademisi di Universitas Gadjah Mada dengan anggota-anggota sebagaimana ditampilkan berikut. Selanjutnya adalah working group keempat, yaitu terkait dengan regulasi untuk era digitalisasi. Dan working group ini dipimpin oleh Pak Rex dan anggotanya tentu saja adalah para ahli-ahli hukum, namun juga dilengkapi oleh regulator dan juga ahli atau expert di bidang teknologi digitalisasi. Selanjutnya adalah working group yang kelima. Dan working group kelima ini khusus berbicara mengenai Badan Regulasi Bisnis Ketenagalistrikan, yang mana hal ini sudah dibahas di Munas yang lalu. Dan koordinator dari working group ini adalah Pak Yarman. Pak Yarman adalah mantan Dirjen Ketenagalistrikan dengan anggota-anggota sebagaimana ditampilkan di layar tersebut. Selanjutnya adalah working group 6. Dan working group 6 ini membahas REBIT dan REBET, Renewable Energy Based Industrial Development dan Renewable Based Economic Development. REBET dan REBIT ini dipimpin oleh Pak Anton Wahyu Sudibyo dan secara khusus akan pengembangan ketenagalistrikan yang ke arah demand creation atau supply driven pengembangan ketenagalistrikan. Kemudian working group 7 itu secara khusus membahas mengenai RE100 Corporation, yaitu perusahaan-perusahaan yang berkomitmen untuk melaksanakan industri atau bisnisnya dengan sumber energi dari renewable energy. Dan untuk grup 7 ini dipimpin oleh Pak Nur Pamuji dengan anggota sebagaimana ditampilkan di layar tersebut. Grup 8 atau working group 8 ini membahas mengenai industri ketenagalistrikan di era digitalisasi untuk menciptakan efisiensi dan juga smart grid. Dan untuk working group ini dipimpin oleh Pak Edi Widiono, mantan Dirut PLN, dengan anggota-anggota sebagaimana ditampilkan di layar tersebut. Selanjutnya adalah working group 9. Dan working group 9 berbicara mengenai tarif atau pricing policy, ya, tarif policy, dan termasuk juga penyederhanaan tarif ketenagalistrikan yang saat ini sedang dibahas dari 38 menjadi 21 kategori. Dan untuk working group 9 ini dipimpin oleh Pak Adi Supriyono sebagai koordinatornya. Working group 10 membahas mengenai energi baru atau alternatif fuel. Jadi kita membahas mengenai hidrogen, fuel cell, biofuel, cogeneration, kemudian juga energy storage. Dan untuk ini termasuk juga kita akan membahas nuklir. Untuk ini kita meminta Pak Arnold Sutrisnanto sebagai koordinator dengan anggota-anggota sebagaimana ditampilkan di layar. Dan terakhir adalah working group 11.
Working Group 11 ini khusus berbicara mengenai dekarbonisasi sesuai dengan Paris Agreement dan juga Undang-Undang Nomor 16 kalau nggak salah tahun 2016. Dan untuk ini dipimpin oleh Pak Hardif Situmoyan dengan anggota-anggota sebagaimana disebutkan di layar tersebut. Jadi sesuai dengan amanatnya, maka Dewan Pakar akan membahas ke-11 area kajian tersebut sebagai suatu tema besar yang akan kita usung selama 3 tahun periode kepemimpinan Pak Ketum, periode dari DPP MKI. Kemudian tentu saja Dewan Pakar di tiap-tiap working group-nya juga akan merespon isu-isu kontemporer yang terkait spesialisasi dari working group yang ada, dan pada akhirnya tentu kita akan mensupport program kerja dari MKI. Dan terkait dengan support ini, kita sudah melakukan beberapa pertemuan langsung antara working group dengan bidang-bidang yang ada di DPP MKI. Di samping itu juga tiap-tiap working group telah masing-masing melaksanakan diskusi internal, yang mana diskusi internal tersebut telah dilaksanakan secara bergiliran di tiap-tiap working group. Dan dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rapat pleno untuk mendapatkan atau mengkoleksi hasil kajian dari tiap-tiap working group, dan nanti hasilnya tentu saja akan kita sampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat dari PMKI. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran mengenai Dewan Pakar Masyarakat Ketenaga Listrikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heru, karena belum meninggalkan dunia hitam ya Bapak Ibu, boleh ya saya panggil Mas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat sebentar lagi bagaimana kemudian program kerja yang dilaksanakan oleh MKI, tetapi paling tidak sudah ada gambaran seperti apa program kerja dari kepengurusan DPP MKI di periode 2020-2023 di bawah kepemimpinan Pak Ketum, Pak Wiluyo Kustiharto. Dan tentunya program-program ini tidak akan mungkin bisa terimplementasi dengan baik apabila tidak didukung oleh Bapak Ibu sekalian, baik dari pengurus DPP, pengurus DPD, para anggota, serta mungkin masyarakat yang nantinya bisa menjadi bagian dari masyarakat ketenaga listrikan Indonesia. Mudah-mudahan saja seluruh program yang tadi sudah disampaikan bisa terimplementasi sehingga cita-cita mewujudkan bisnis ketenaga listrikan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan ini benar-benar bisa terlaksana dalam 3 tahun ke depan. Sinergi, kolaborasi menjadi kunci agar semua program itu bisa terlaksana dengan baik. Dan Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan video program kerja MKI. Untuk selanjutnya kita akan beramah tamah. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu sekalian menyimak video program kerja MKI berikut ini.
Iya. Bapak Ibu kami kembali lagi dan sekarang bersama-sama di ruang meeting MKI. Boleh disapa semuanya Bapak-bapak, ini ada Mas Regen, ada Pak Koordinator Dewan Pakar dan tentunya Direktur Eksekutif MKI. Mana mukanya? Kelihatan ya? Nah, akhirnya kelihatan juga. Ada saja kita ini jaga. physical distancing, benar-benar Bapak Ibu dan masih tetap pakai masker supaya tidak droplet. Baik, kita akan mulai untuk sesi ramah tamah ini. Saya sapa terlebih dahulu beberapa DPD nanti yang akan diberikan kesempatan untuk bicara, menyampaikan paling tidak seperti apa progresnya. Ada 5 DPD, DPD Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan juga Jawa Barat. Kesempatan pertama untuk bisa sharing bersama dengan Mas Sekjen, Ketua Koordinator Dewan Pakar, dan juga Direktur Eksekutif serta Pak Ketum dari rumahnya adalah DPD Sumatera Utara yang kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Kalindungan Purba. Pak Kalindungan, di mana Kak? Pak Kalindungan. Nah, ini dia, silakan Bapak. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami semua di sini, Pak. Ini suaranya belum terdengar, Pak. Beda. Beda. Maka lindungan mungkin diambil dulu, Pak. Gambarnya oke, tapi nggak ada suaranya, Pak. Padahal saya ingin mendengarkan suara mobil Pak Kalindungan loh pada pagi hari ini. Baik, terima kasih. Ini aku. Pak Wiluyo yang saya hormati, selamat pagi. Horas Nun Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Jadi salam dari MKI Sumatera Utara buat Bapak dan seluruh kepengurusan. Dan kami memberikan apresiasi terhadap program kerja yang tadi yang disampaikan ada komisi ya, ada 10 atau 11. Mungkin saran kami kalau berkenan bisa di-share kepada kami, karena di sini juga kita ada dari stakeholder kita itu kan ada dunia akademisi, sama lah ya, sama di Jakarta, industri dan juga pemerhati juga, dan juga ada juga anggota dewan yang bergabung di sini. Nah, jadi kalau boleh di-share juga informasi kepada kami. Yang kedua, terkait dengan tentang energi terbarukan, kiranya kita harus banyak lebih fokus ke sana pada saat ini. Kenapa? Karena sekarang kita sudah environmentally business harus eco green sekarang. Tentu ini menjadi harapan kita. Keberpihakan pemerintah tentu sudah sedemikian rupa dan keberpihakan MKI juga harus dipertegas dan tentu dari PLN. Dan yang ketiga, kita berharap komunikasi juga antar Dewan Perwakilan Daerah, maksud kami dari DPD masing-masing MKI satu sama lain bisa juga kita bikin webinar Pak Wiluyo bersama-sama, sehingga mungkin bisa kita ketemu sekali sebulan lah atau sekali 2 bulan lah, menjadi karena di Sumatera Utara ini kita cukup aktif ya, kita punya teman-teman di universitas juga, salah satu Pancabudi itu yang sangat concern dengan masalah ketenaga listrikan. Saya pikir itu dulu dari masukan dari kami. Intinya kita mendukung kepengurusan MKI yang ada di Jakarta tentu, dan kerjasama di antara DPD-DPD ini sangat kita harapkan. Terima kasih Pak Wiluyo. Terima kasih. Pak Wiluyo, silakan. Apa kabar? Sehat Baik, selalu? Ya. Ya. Terima kasih. Horas Bang, Horas. Jadi, ya Horas, terima kasih. Pak Bang Parlin, saya ucapkan terima kasih ini Bang Parlin sudah hadir pada acara Coffee Morning pagi ini, dan saya sangat terima kasih kepada Bang Parlin dan teman-teman MKI di Sumut yang menurut saya sangat aktif Pak menyelenggarakan kegiatan MKI di daerah. Dan ini saya terima masukan Bang Parlin mengenai men-share susunan pengurus DPP MKI, nanti akan di-share oleh Pak Bambang kepada teman-teman MKI di Sumatera Utara. Dan juga saya sepakat Pak bahwa EBT harus digalakkan, harus ditingkatkan. Dan ada isu di EBT yaitu masalah bagaimana meningkatkan PKDN di EBT Bang Parlin. Ini
Ini maksud saya supaya EBT ini bisa lebih menjadi booming di industri kelistrikan, maka salah satu cara adalah menurunkan tarif atau menaikkan komponen TKDN sehingga produk-produk lokal bisa termanfaatkan di situ, yang ujungnya adalah penurunan tarif. Saya rasa ini harus digalakkan, dan saya yakin Pak, pelaku-pelaku industri di bidang EBT yang lokal ini bisa berperan aktif Pak, dan kita dorong pemerintah untuk memperlakukan insentif-insentif Pak, melakukan diskon-diskon kepada pelaku-pelaku EBT ini, khususnya yang ada di nasional Pak, sehingga mereka bisa berperan aktif dan bisa menaikkan TKDN kita, yang ujungnya adalah meningkatkan tarif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku bisnis kelistrikan. Dan yang ketiga, komunikasi DPD MKI dengan DPP siap Pak Bang Palen, kita siap berkomunikasi dengan DPD apabila DPD Sumut punya kegiatan-kegiatan, tolong dikoordinasikan dengan saya atau dengan Pak Sekjen atau dengan pengurus lainnya Pak. Kita punya 9 bidang yang nantinya bisa membantu pengurus-pengurus di daerah untuk melaksanakan komunikasi atau kegiatan-kegiatan MKI yang ada di Sumatera Utara. Sekali lagi terima kasih. Mau latih godang Bang Horas, maju-maju. Ya, Horas. Salam. Jujur Pak Wilio, saya mau sampaikan satu, bahwa apresiasi ya kepada teman-teman PLN di Sumut ini, bagus ya komunikasi dengan kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Horas. Horas. Menambahkan, silakan Pak Sekjen. Ya, mohon izin nambah sedikit, mumpung ini teman-teman dari MKI wilayah dari 5 daerah ini ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Pontianak, dan Jawa Barat. Kami dari DPP ingin menghimbau, men-challenge untuk MKI wilayah dapat bersama-sama dengan MKI pusat melaksanakan Hari Listrik Nasional di daerahnya masing-masing. Nah, bagaimana untuk teknis pelaksanaannya? Kami dari DPP pusat siap membantu. Jadi kita juga akan coba sinergikan kerjasama antara MKI wilayah dengan PLN setempat. Kemudian sehingga pada saat kita melaksanakan Hari Listrik Nasional nanti, jadi bukan hanya di Jakarta aja kita resmikan, juga Jakarta dan MKI wilayah yang siap. Nah, ini ada 5 wilayah, kita akan challenge, kita akan ajak untuk bisa melaksanakan Hari Listrik Nasional sama-sama. Teknis pelaksanaannya kita siap, teknis detailnya nanti kita diskusikan. Hubungin saya atau Pak Bambang Hermawanto. Demikian himbauan dari saya. Oke, soal renewable dari Ketua Sumut, Dewan Pakar dari 11 working group itu 4 secara spesifik langsung kita bicara mengenai renewable. Jadi jelas sudah keberpihakan kita terhadap renewable. 2 working group lagi juga secara tidak langsung membahas renewable. Jadi 6 dari 11 itu lebih dari 50% working group di Dewan Pakar itu membahas mengenai renewable. Jadi renewable adalah keniscayaan, dan tentu saja MKI tidak akan ketinggalan kereta dalam urusan seperti ini. Kita akan take the lead di dalam pengembangan renewable di Indonesia ini. Mungkin itu tambahan dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Heru. Kira-kira itu Pak Lindungan Purba, mudah-mudahan nanti ada sinergi antara DPP dan juga DPD Sumut supaya kolaborasinya ini bisa konkret, khususnya dari Pak Sekjen tadi sudah sampaikan di HLN yang sebentar lagi akan kita laksanakan bersama. Kita akan bergeser dari Sumatera Utara, naik dikit ke Aceh, DPD Aceh, ada Pak Teguh Syakur. Pak Syakur. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, silakan Pak. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kita semua, pada bapak-bapak, ibu-ibu, saya yang ada di Indonesia dan juga yang berbahagia pada pagi hari ini. Selamat pagi juga kepada Bapak Jok, kami semua untuk seluruh Indonesia. Ini maaf Pak Leo, saya nggak pakai masker, sendirian di dalam ruangan. Kami salam dari ketua kami, Bapak Sulaiman. Kebetulan beliau yang sibuk sekali
sehingga berhalangan dan diwakilkan kepada kami selaku wakil ketua 2 MKI Aceh. Pak Wiluyo, MKI Aceh itu kurang lebih berdiri eksis sekitar 2-3 tahun yang lalu. Dan insya Allah hingga saat ini sangat eksis dan kami mempunyai komunikasi yang sangat harmonis dengan MKI pusat maupun dengan semua kawan-kawan yang ada di MKI seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya tentu kami masih mencari-cari seperti apa sih gitu supaya MKI Aceh itu benar-benar eksis, karena MKI adalah salah satu media yang sebagai penghubung itu antara pemerintah dan pelaku usaha tenaga listrikan seperti halnya di daerah adalah PLN, sehingga tentu komunikasi yang dibangun oleh MKI yang ada di wilayah itu sangat punya peran yang berarti untuk menghubungkan komponen-komponen ini. Oleh karenanya kami masih sangat mengharapkan uluran tangan dari MKI pusat. Kira-kira kinerja seperti apa yang dapat kami lakukan untuk dapat menjadi jembatan yang kokoh itu antara pemerintah dengan para pelaku usaha ketenaga listrikan, dalam hal ini di daerah adalah PLN, hingga ada kendala-kendala yang ada di antaranya itu MKI dapat menjadi mediator yang sangat baik dan aktif, gitu. Kemudian juga kami di MKI Aceh melihat program-program kerja yang disampaikan tadi itu sangat apresiasi ya dari kami di Aceh, khususnya dalam pengembangan EBT sebagai energi primer bagi tenaga listrik ke depan. Karena disadari atau tidak, perlahan-lahan kita memang harus meninggalkan kejayaan sumber energi fosil menuju ke energi yang EBT, ditambah lagi energi EBT ini sangat bersih dan ramah lingkungan. Mungkin ada satu pemikiran yang ingin kami sampaikan. Tadi di program kerja MKI yang di awal dipresentasi oleh Pak Wiluyo, ada satu yang kami lihat adalah MKI berperan untuk mendukung regulasi-regulasi yang akan dilahirkan oleh pemerintah. MKI berperan aktif di dalamnya untuk memberi masukan-masukan. Dalam hal pengembangan EBT di Indonesia, kita lihat salah satu adalah panas bumi. Panas bumi yang sudah didukung dengan cukup regulasi, tapi ternyata memang saat ini masih agak tersendat-sendat berjalannya. Mungkin ini ada faktor alam, faktor lingkungan, faktor hutan, dan lain-lain. Sementara yang lain yang saat ini sering menjadi kendala adalah pengembangan tenaga air untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Kita melihat belum ada regulasi yang kokoh untuk pengembangan air, potensi air untuk pembangkit listrik. Kenapa tidak barangkali jika belum ada, barangkali saya yang ketinggalan dan salah, jika belum ada, MKI mungkin bisa menjadi media yang dapat memasukkan masukan kepada pemerintah agar pemanfaatan potensi air itu kurang lebih disamakan seperti proses pemanfaatan panas bumi. Panas bumi jauh-jauh hari sebelum dikelola oleh pengembang, itu ada survei. Yang pertama ada lelang, ada survei, kemudian dari segala aspek di proses lelang itu sudah terseleksi. Apakah si pengembang yang rencana masuk itu punya potensi teknis yang cukup, kemudian apakah dia punya potensi finansial yang cukup, sehingga yang muncul menjadi winner nantinya benar-benar yang sudah punya potensi-potensi tersebut. Sehingga dia baru melakukan kegiatan, survei, eksplorasi, dan lain-lain. Seandainya mungkin potensi air wilayah kerja, katakan kalau di panas bumi ada wilayah kerja panas bumi, kenapa tidak misalnya air ada wilayah kerja potensi air misalnya,
Nah, yang nantinya juga dilelang dengan perlakuannya kurang lebih sama dengan panas bumi. Sehingga nanti yang lahir itu benar-benar yang sudah mempunyai potensi kemampuan finansial, kemampuan teknis, dan kemampuan experiences yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Selama ini potensi air kita lihat hanya berjalan mungkin yang diusahakan oleh kurang lebih BUMN pemerintah, pengembangan yang dilakukan oleh BUMN, salah ini PLN dan lain-lain. Sementara swasta 1-2 yang berhasil, sementara yang lain sesudah bertahun-tahun seperti kami potensi air yang ada di Aceh, sesudah bertahun-tahun itu ternyata terkendala terus. Begitu kita lihat ke belakang, finansialnya tidak cukup, kemampuan teknisnya tidak cukup, mencari dukungan kemana-mana, yang akhirnya bisa jadi 10 sampai 15 tahun itu tidak jadi. Nah, mungkin saya tadi menarik, cuman nggak sempat habis, saya baca terlalu cepat, slide-nya diganti. Itu ada MKI, kalau saya tidak keliru menafsirkan tadi, itu bisa menjadi mediator, media, memberi masukan dalam hal regulasi-regulasi dari pemerintah. Khusus kami di MKI wilayah Aceh, sangat sedikit potensi air itu yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi penggerak listrik, dikarenakan ya faktor-faktor tadi. 1-2 yang lain umumnya dikerjakan oleh BUMN, dalam hal ini PLN bekerja sama dengan pihak ketiga. Tapi kalau mungkin ini diperlakukan itu seperti halnya panas bumi, ya, mungkin ini akan lain halnya. Paling tidak si winner tadi sudah mempunyai cukup kualifikasi, sudah cukup punya kemampuan finansial, teknis, experiences, dan lain-lain. Mungkin ini mohon maaf kalau saya tidak salah, dan mungkin saya juga ketinggalan dalam mengikuti update selama ini. Mungkin demikian Pak Waluyo dari kami dari Aceh. Salam dari kami semua. Mungkin apakah kami ini adik termuda dari wilayah-wilayah MKI wilayah lain, ya mohon kami banyak diberikan semangat sehingga MKI Aceh akan dapat bersanding dengan kawan-kawan di daerah lain. Demikian dari kami, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tengku Sakur. Jadi salam balik Pak untuk Pak Ketua MKI Aceh, Pak Tengku Sulaiman. Salam kami dari Jakarta. Terima kasih masukannya Pak Tengku Sakur mengenai peningkatan presentasi renewable energy untuk industri kelistrikan. Jadi memang ini sejalan dengan aspirasi kita di MKI Pusat Pak, bahwa EBT ini harus ditingkatkan. Cuman kan di lapangan kita harus tetap menjaga Pak, bagaimana ekosistem bisnis ketenaga listrikan ini bisa berjalan sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Jadi kita harus jaga ekosistem ini Pak. Jangan sampai satu masuk, satu hilang, satu masuk, satu gugur. Ini ada yang tumbuh, ada yang kejepit. Jadi kita harus menjaga bisnis ketenaga listrikan ini tetap sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Saya sepakat Pak bahwa EBT harus mendominasi pembangunannya di tahun-tahun mendatang. Dan yang skala menjadi handicap dari pengembangan EBT adalah mengenai tarif. Sebagaimana kita ketahui membangun EBT ini nggak mudah Pak, khususnya untuk PLTA dan PLTP. Ini membutuhkan waktu lama dan investasi yang besar Pak. Saya ini adalah orang hidro Pak. Saya banyak berkecimpung di pembangunan PLTA besar Pak yang ada di Sumatera. Jadi saya hampir 10 tahun Pak berkecimpung di pembangunan PLTA, dan saya sadar bahwa pembangunan PLTA ini nggak mudah. Membutuhkan waktu lama dan membutuhkan biaya yang lumayan besar. Untuk itu peran serta MKI adalah kita harus Pak mendorong pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk memberikan regulasi-regulasi, untuk memberikan insentif-insentif, untuk memberikan diskon-diskon kepada pelaku EBT ini, terutama yang dari lokal, sehingga partisipasi teman-teman di lokal ini bisa meningkat, bisa menurunkan harga yang ujungnya ini bisa dinikmati oleh masyarakat dengan
listrik murah, Pak. Kami ketetapan bahwa listrik ini nggak boleh mahal. Kami sudah berniat bahwa listrik ini kalau bisa turun, Pak. Nah, untuk itu diperlukan adanya sumber-sumber energi yang murah, Pak. Nah, ini peran kita adalah MKI adalah memberi masukan kepada pemerintah bagaimana menciptakan energi yang murah, Pak, berkelanjutan dan berkeadilan. Ini tugas kita, ini adalah kewajiban kita, sehingga nanti listrik ini bisa dinikmati masyarakat secara green, Pak, green dan murah. Mungkin itu Pak Teguh Sakur yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada teman-teman dari Pak Sekjen dan Pak Heru, silakan Pak, kalau ada masukan atau saran, silakan Pak. Mungkin dari saya Pak Ketua Aceh, tadi kan kalau air tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Umum. Nah, terkait dengan geothermal, tantangan geothermal itu tidak hanya tarif sebetulnya, karena paling tidak ada dua lagi tantangan geothermal. Yang pertama adalah terkait dengan bisnis model geothermal itu sendiri. Bisnis model geothermal ini adalah tantangan yang terbesar, tidak hanya spesifik untuk Indonesia, tapi juga untuk bisnis geothermal di dunia. Kita tahu bahwa potensi geothermal di Indonesia nomor 2 terbesar di dunia, tapi bisnis model geothermal ini membutuhkan banyak equity di depan, sekitar 50%, sehingga financing dari bank ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah set of skill-nya. Kalau pembangkit tenaga listrik, tenaga listrikan itu mendominasi, geothermal paling tidak ada dua. Yang satu adalah set of skill di resources. Jadi dua set of skill ini perlu dikombinasikan dalam satu bisnis ketenaga listrikan di sektor geothermal. Jadi dua hal tersebut adalah tantangan di bidang geothermal ini di samping tantangan tarif. Jadi memang pada akhirnya Dewan Pakar juga akan membahas masalah geothermal ini, bagaimana memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kemaslahatan Indonesia, dan WG 6 yaitu WG yang terkait dengan EBT, khususnya rebate dan rebate ini akan kita bahas di sana. Regulasi apa saja yang diperlukan untuk di-improve dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Koordinator. Kita lanjutkan, itu ada tanggapan lagi atau ada yang mau disampaikan dari Aceh, Pak? Mumpung ketemu kita, Pak. Terima kasih Pak Sakur. Salam untuk teman-teman di Aceh, Pak. Oke, tidak ada sepertinya. Kita geser ke Sumatera Barat. Pak Insanul Kamil, monggo Pak. Dari Sumatera Barat, Pak Insanul Kamil. Geser, sepertinya. Mbak Brigita kok nggak ada suaranya ya? Saya nggak dengar suaranya, Mbak. Dia nggak dengar, Mbak. Oh, kita geser Pak Insanul, sudah dengar suara saya. Pak Ketua juga sudah dengar, Pak? Kita geser dulu saja ke Kalimantan Barat, Pak Arianto. Oh, suaranya nggak masuk ya? Assalamualaikum. Saya nggak ada suara, Pak. Nggak dengar, Pak. Ya, seperti gangguan koneksi. Mereka sudah siap ya, dari Kalimantan Barat sudah akan menyampaikan. Silakan Pak Arianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ketua Umum, Pak Wiluyo, Pak Andri Doni, Pak Heru, semua jajaran. Terima kasih. Sebelumnya kami ikut sertakan untuk mobil pagi ini. Jadi khususnya Walusu di Kalimantan Barat. Aku nggak dengar suaranya, jadi di-handle di situ aja. Aku nggak dengar. Kebetulan penggantian di MI itu belum silaturahmi kembali. Walusu untuk Kalimantan Barat kita memantau dan melihat selama ini. Yang paling bagus itu EBT, biomasa dan biogas, karena banyak kebun sawit di sini. Jadi mohon dukungan dari
bimbingan dari MKI pusat, harga real dan harga ekonomi yang baik itu berapa itu seharusnya yang kita bisa promosikan untuk Kalimantan Barat, baru ke biomasa dan biogas. Pak Arianto, mohon izin. Suaranya Bapak jauh sekali Pak. Jadi suara merdu Bapak itu di Jakarta kedengarannya kecil sekali Pak. Oh kecil ya? Kalau ini balik ke saya aja, balik ke saya tidak ada on. Biar suaranya semua bisa dengar jelas Pak. Jadi inilah kendala yang biasa dihadapi kalau kita conference Bapak Ibu. Ya biasa. Penuh. Nah, lebih jelas Pak. Terima kasih. Sudah dengar? Yes. Pak Arianto juga lebih ganteng. Bisa terima. Mantap. Suaranya bisa terima. Bisa Pak. Sudah jelas sekarang Pak. Bisa terima ya suaranya. Bisa Pak. Lanjut Pak. Bapak nggak dengar suara kita kayaknya. Silakan Pak. Itu juga masalah suara kita di sini. Ya. Terima kasih. Pak Berita, bisa mendengar suara? Lanjut Pak Arianto, lanjut. Lanjut. Terima kasih Pak. Jadi itu yang pertama, kita aturkan terima kasih kepada Pak Ketum, Pak Wiluyo, beserta jajaran Pak Adridoni, Pak Heri, beserta jajaran MKI pusat. Selama ini MKI Kalimantan Barat sudah lama bekerja sama dengan wilayah PLN Kalimantan Barat. Jadi untuk promosikan biogas dan biomasa. Cuma selama ini secara ekonomi itu investor itu tidak berani karena katanya harganya terlalu murah. Jadi kami minta bicara itu mohon bimbingan dukungan dari MKI kita. Harga ekonomi yang sebenarnya yang bisa itu berapa gitu dari PLN. Jadi selama ini yang kita tahu dari investor Rp1.350 per tahun. Terus selanjutnya kita memantau Kalimantan Barat ini masih kontrak dengan Putin bahwa sebanyak 32 MW karena masih dibutuhkan. Lebih baiknya seharusnya kita galakkan DPT di Kalimantan Barat ini khususnya biogas. Sebenarnya kebun di sini sangat banyak dan PKS-nya sangat banyak. Inilah sudah informasi untuk Pak Ketum, Pak Wiluyo dan Pak Andridoni jajaran kita supaya kita bisa itu bisa terwujud dan terlaksana biomasa dan biogas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arianto. Langsung bisa ditanggapi oleh Pak Sekjen ya. Ya, Pak Arianto, mungkin ini nanti bisa dikomunikasikan langsung antara Pak Sekjen dengan Pak Arianto, termasuk juga Pak Atung dengan Pak Arianto, karena tadi masalah koneksinya agak terhambat supaya masukan-masukan Pak Arianto sudah sampaikan. Benar-benar kita berikan masukan sehingga kedepannya sinergi antara DPP dan juga DPD Kalimantan Barat bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Nanti komunikasi langsung Pak dengan Bapak akan dilakukan lebih lanjut ya Pak ya, supaya tidak ada salah atas respon yang diberikan oleh Pak Sekjen dan juga Pak Ketum. Terima kasih banyak Pak Arianto. Terima kasih. Kita bergeser ke Jawa Barat, ada Pak Yusuf Setiawan. Pak Yusuf. Pak Yusuf?
Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat untuk semua. Kami mendukung ya dan memberi apresiasi program kerja DPP dan juga program kerja dari Dewan Pakar ya. Abang, saya nggak dengar suara ya, jadi dihandle. Kedengar Pak? Ya, baik Pak. Kedengar Pak? Silakan Pak Yusuf, monggo. Itu yang saya hormati Pak Ketua Umum Pak Wiluyo, Pak Adri Doni ya, Pak Heru, juga Pak Bambang ya, dan Ibu Brigita. Kami MKI Jawa Barat ya sangat mendukung program kerja yang tadi disampaikan oleh DPP MKI dan juga program kerja dari Dewan Pakar. Jadi pada kegiatannya di Jawa Barat ini mendukung program strategis nasional ketenagalistrikan dan juga mendukung program strategis provinsi di Jawa Barat. Ada beberapa hal yang untuk di-sharing, disampaikan di forum ini yang banyak sekali dewan-dewan pakar yang tadi disampaikan bahwa dalam beberapa waktu yang lalu ya ada arahan dari Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bahwa Jawa Barat ini dalam hal program EBT ini targetnya menjadi winner ya dalam menuju energi juara di Jawa Barat. Ya. Ada beberapa mengenai EBT yang sedang diprogram dan dijalankan di Jawa Barat, walaupun ada beberapa juga yang terkendala, terutama di Jawa Barat, seperti Bapak dan Ibu ketahui bahwa masuk kepada Ring of Fire ya, jadi sehingga program panas bumi di Jawa Barat ini cukup potensial ya. Yang dikerjasamakan dengan Provinsi Jawa Barat itu adalah di Cisolok dan Cisukarame ya, dan saat ini sedang studi lagi, walaupun eksplorasinya dibebankan ke pusat. Juga di samping EBT panas bumi yang potensial di Jawa Barat, dan ini juga diprogramkan juga untuk di Jawa Barat ini PLTS atap di Kertajati ya, di Bandara Kertajati yang kerjasama PT Hulu Migas dengan BIJB ya. Namun ini terkendala dengan COVID ya, sehingga anggaran dan lain-lainnya mungkin ditunda dan akan dilanjutkan mungkin setelah COVID ini selesai ya. Dan seperti diketahui juga di Jawa Barat itu yang cukup besar ya, yaitu yang program PLN ya mengenai PLTS terapung, dan ini cukup kebanggaan buat Jawa Barat. Ini 145 megawatt yang melibatkan investor dari Arab Saudi ya, dan ini menjadi program PLTS terbesar se-Asia Tenggara ya, melebihi dari PLTS yang ada di Filipina di Kadit Solar Power Plant dengan kapasitas 132,5 megawatt. Ini saya kira sudah suatu kebanggaan bagi Jawa Barat mengenai EBT khususnya PLTS. Dan satu hal lagi yang memang kita tunggu-tunggu di Jawa Barat ini mengenai renewable ini adalah PLTB di Sukabumi ya, Ciamas Sukabumi, Peleban Ratu, dengan kapasitas 150 megawatt. Ini saya kira program strategis nasional yang memang harus didukung, dan MKI Jawa Barat bersama dengan provinsi yang mendukung penyelenggaraan ini. Terus selanjutnya di Jawa Barat ini sekalian curhat juga nih ya ke pakar-pakar di MKI bahwa untuk peningkatan keandalan sistem kelistrikan di Jawa Barat Selatan ya. Jawa Barat Selatan memang cukup berat di situ, dan sudah lama pembangunan GI Tanggeng yang terkendala ya. Kalau GI-nya saya kira sudah tidak ada masalah, nah tinggal di lahan transmisi yang masih
berhubungan dengan perhutani dan kehutanan ya. Oh, baru itu. Ya, nah perkembangan beban di Jabar Selatan ini itu akan meningkat tajam ya, karena akan dibangun bandara Sukabumi dan wisata pantai ya, dan juga dikembangkan oleh Gubernur Jawa Barat ini objek wisata berasal dari lahan pasca tambang. Jadi saya kira mungkin terutama di sini ada teman-teman rekan-rekan dari PLN, mungkin ini harus di-push lagi ya, supaya keandalan sistem ketenagalistrikan di Jabar Selatan ini bisa teratasi. Nah ini sekalian curhat juga Pak, ya ini karena bebas ya masukan dan curhat barangkali. Nah mengenai rasio elektrifikasi ya. Rasio elektrifikasi di Jawa Barat perhitungan dari provinsi itu sudah 99,99, tapi di pusat diputuskan 99,29. Jadi ini ada selisih yang cukup. Sehingga di sini harus duduk satu meja masalah metode perhitungan ya. Dan barangkali mungkin terjadi juga di provinsi lain ya. Antara perhitungan di provinsi dengan perhitungan di pusat, dan ini saya kira harus dan kita provinsi sudah bersurat ke pusat untuk menyamakan metode perhitungan ini. Nah, untuk mengejar sisa-sisa atau katakanlah menuju 100% ya di Jawa Barat ini udah beberapa tahun dan tahun ini juga masih jalan program Jabar Caang ya. Jabar Caang artinya menerangi memberi gratis ya kepada penyambung listrik yang kelasnya miskin ya. Nah ini dengan program CSR dari wilayah pembangkit yang mempunyai wilayah usaha di Jawa Barat. Kebetulan di Jawa Barat ini cukup banyak, ada Cikarang Listrindo, ada Tata Jabar, ada Bekasi Power dan lain-lain. Ini masih berjalan ya itu. Itu barangkali yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan ya masukan-masukan ini bisa juga menjadi materi-materi dalam pembahasan di MKI Pusat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Salam sehat semua. Silakan Pak Sekjen atau mungkin Pak Ketum mau menyapa dulu Pak Ketum. Silakan. Terima kasih Mbak Brigita. Assalamualaikum Pak Yusuf, MKI Jabar. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini atas kehadiran MKI Jabar dalam acara Coffee Morning hari ini. Tadi mohon maaf Pak, sound kami agak trouble dikit sehingga tidak bisa mendengarkan Bapak di awal-awal. Tapi di ujung-ujungnya saya dengar Pak, terutama masalah rasio elektrifikasi sama kehandalan listrik di Jawa Barat bagian selatan. Nah kebetulan kan saya di PLN Pak, jadi saya bisa menjelaskan walaupun ini bukan di regional saya, ada di tempatnya Pak Arianto, tapi saya coba menjawab bahwa rasio elektrifikasi memang saat ini tinggal sedikit Pak, dan memang ini perhitungannya memang kita ada lagi sinkronisasi terutama dengan Kementerian ESDM, Dirjen Gatrik, bagaimana untuk menyamakan perhitungan rasio elektrifikasi. Jadi memang Pak, rasio elektrifikasi ini, listrik ini disuplai bisa dari PLN, dan ini mayoritas Pak, mayoritas masyarakat Indonesia itu menerima listrik dari PLN atau membeli listrik dari PLN. Tetapi ada beberapa saudara kita, terutama yang di daerah-daerah 3T, di daerah terpencil dan tidak terjangkau oleh listrik PLN, ini dilistriki oleh lembaga swadaya masyarakat, bisa dilistriki oleh programnya Dirjen Gantrik, Kementerian SDM, atau melalui swadaya atau mandiri Pak. Jadi inilah yang menyebabkan kita harus mensinkronkan penghitungan rasio elektrifikasi atau desa berlistrik, karena sumber pasokan listrik ini ternyata tidak hanya dari PLN Pak. Ada pasokan listrik terutama di daerah-daerah terpencil di Papua, di Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi atau Nusa Tenggara, itu program swadaya, program lembaga-lembaga masyarakat, ada dari swasta, ada dari Kementerian SDM juga melakukan pasokan listrik secara skala kecil Pak. Nah ini yang coba kami sinkronkan sehingga data-data rasio elektrifikasi ini sama Pak, baik itu dari
PLN maupun dari Kementerian SDM. Kemudian mengenai Jabar Caang Pak, Jabar Terang, kami tetap akan berusaha untuk meningkatkan rasio elektrifikasi karena masyarakat ini berhak Pak, berhak menikmati listrik dari PLN. Karena PLN menerima subsidi Pak. Ini saya juga dapat komplain dari masyarakat di Papua Pak, di Sumatera atau di Kalimantan. Ini yang menikmati subsidi ini sebenarnya masyarakat kota besar Pak, masyarakat mampu. Tetapi masyarakat daerah mereka bukan hanya tidak menikmati subsidi, tapi juga tidak menikmati listrik. Nah, untuk ini kami punya program desa berlistrik 100% Pak. Ini kami kejar di akhir tahun 2021. Insya Allah semua desa yang ada di Indonesia ini bisa terlistriki semua. Yang harapannya nanti setelah desa ini berlistrik, maka masyarakat di desa-desa tersebut yang belum tersentuh oleh listrik ini bisa menikmati listrik. Nah, ini sedang kami kejar Pak. Kemudian kami juga mendapatkan PMN, penyetaan modal pemerintah untuk tetap melistriki desa atau menaikkan rasio elektrifikasi ini 100% Pak. Untuk itu kami juga mohon bantuan dari MKI di wilayah, karena ternyata Pak kesulitan kami melistriki daerah-daerah 3T ini adalah infrastruktur jalan Pak. Infrastruktur menuju daerah-daerah tersebut. Kadang-kadang nggak ada jalannya Pak. Kadang-kadang harus melewati rawa-rawa. Kadang-kadang harus melewati laut Pak, di pulau-pulau terpencil itu Pak. Kemudian juga kadang-kadang ada juga yang berada di kawasan hutan lindung Pak. Jadi ada kawasan hutan lindung yang kami sendiri tidak diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk masuk melistriki desa-desa tersebut. Padahal listrik ini kan harus membangun listrik ini harus menancapkan tiang Pak, harus menggelar kabel. Ketika kami menggelar kabel, menggelar tiang, ini sudah dilarang oleh kementerian terkait, ya otomatis Pak masyarakat yang ada di balik hutan-hutan tersebut tidak bisa kami listriki. Tetapi ini kami terus berjuang, kami terus menegosiasi dengan kementerian terkait. Kadang-kadang juga ada yang melewati perkebunan swasta yang kami dilarang Pak. Ini banyak sekali terjadi di daerah dan kami tetap berjuang dengan bantuan pemerintah daerah khususnya untuk tetap mendapatkan izin agar bisa melistriki saudara-saudara kita yang ada di 3T tersebut. Kami juga punya program One Man One Hope Pak. Jadi untuk pasang baru kan membutuhkan sejumlah uang untuk membayar biaya penyambungan Pak, pasang baru. Kami di pegawai PLN ini sudah melancarkan program One Man One Hope sejak 2 tahun yang lalu, di mana setiap pegawai ini dengan keikhlasan Pak sukarela membantu satu masyarakat tidak mampu untuk bebas biaya penyambungan, jadi ditanggung oleh pegawai PLN. Jadi kita bisa menyumbang dengan ikhlas 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau lebih dari 3 orang. Dan ini kita kumpulkan dan kita bantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu tersebut untuk bebas biaya penyambungan. Mungkin itu Pak Yusuf, terima kasih atas masukannya. Salam untuk teman-teman MKI di Jawa Barat. Terima kasih Pak Brigita, silakan. Terima kasih Pak Ketum sudah merespon apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf. Kita ke Sumatera Barat, Pak Insanul Kamil, Pak. Pak Insanul terputus ya koneksinya. Oke, kita bergeser ini supaya kita bisa mendapatkan arahan dan juga masukan dari Dewan Pengawas. Ada Pak Iwan Supangkat, Pak Iwan. Ini ketum periode silam, mudah-mudahan bisa memberikan arahan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan. Oh, Pak Insanul ya? Pak PMK Sumbar, Sumatera Barat. Ya, selamat pagi Pak Ketum. Selamat pagi Pak Iwan, apa kabar Pak Iwan? Sehat? Baik, sehat Pak, sehat. Nah, monggo Pak. Ada Pak Heru juga, selamat pagi Pak Heru. Ada Bapak semua, ada Pak Joko Winarno juga, ada Pak Andri. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih atas diundangnya kita keluarga besar MKI Sumatera Barat dalam acara Coffee Morning pada pagi hari ini. MKI Sumatera Barat surprise ini Pak Ketum, pada saat MKI Sumbar berdiri, Pak Ketum waktu itu yang termasuk juga diinfo soal keberadaan MKI Sumatera Barat. Kita hadir, ada Sekretaris Umum Pak Asri juga,
Bapak Ibu sekalian, kita di Sumatera Barat memang selama periode MKI Sumbar 3 tahun ini memang banyak melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan rasio electricity di Sumatera Barat. Terutama bagaimana kita mendorong PLN tentunya untuk memberikan masukan, memberikan gagasan-gagasan ataupun pemikiran dalam hal ikut menyelesaikan persoalan elektrisi di daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, dalam actionnya, dalam rangka meningkatkan rasio electricity di Mentawai, kita secara aktif bersama-sama dengan PLN tentunya memberikan sumbangan-sumbangan pikiran seperti yang disampaikan Dewan Pakar tadi, Pak Heru Dewanto, bahwa menjadi think tank-nya PLN Sumatera Barat yang alhamdulillah sampai hari ini beberapa hal menyangkut kontribusi kita terhadap peningkatan rasio electricity di daerah 3T, alhamdulillah prosentasenya dapat meningkat dengan cukup baik dan signifikan malah. Yang kedua, memang Sumatera Barat sebagai pusat disebut pusat kali ya untuk realisasi EBT. Mungkin karena struktur geografis membuat Sumatera Barat lebih memainkan peranan yang bisa mendorong partisipasi ataupun kontribusi EBT bisa lebih tinggi angkanya, mungkin lebih tinggi dari 23% sekarang EBT yang ada di Sumatera Barat. Juga baru-baru ini minggu kemarin Pak Menteri SDM juga meresmikan secara simbolik waktu itu pembangkit panas bumi geotermal yang ada di Solok Selatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, MKI Sumbar memohon kiranya kepada Pak Ketua Umum, ada Pak Doni juga yang sering kita ganggu-ganggu juga gagasan-gagasan beliau, dan Bapak Ibu semua beserta Dewan Pakar dan semua kita untuk memberikan dukungan moral sepenuhnya bagi MKI Sumatera Barat dalam berupaya melakukan ya transformasi dalam banyak hal dalam menciptakan ekosistem kelistrikan. Tadi terminologinya adalah ekosistem kelistrikan yang tentu seperti pesan Ketua Umum akan semakin baik di masa depan. Itu saja mungkin Pak Ketum, Bapak-Bapak Ibu semua yang saya hormati, para senior. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siap. Terima kasih Pak Ihsanul Kamal, Pak Ihsanul Kamil. Salam untuk teman-teman MKI di Sumbar. Pak Asrul kebetulan, Pak Sekjen, Pak Andri Doni, dan Pak Heru kebetulan pada saat MKI Sumbar ini dilantik, saya ini ditugasi oleh Pak Iwan Supangkat kalau nggak salah. Kebetulan saya sedang berkunjung ke Sumbar untuk melantik DPP Sumbar, Pak, mewakili waktu itu Pak Iwan Supangkat. Jadi saya masih belum jadi. Iya Pak, saya masih ingat Pak, dengan Pak Wagub waktu itu Wakil Gubernur hadir untuk melantik DPP MKI Sumbar. Jadi ya Pak, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi untuk Sumbar, rasio elektrifikasi sekarang hanya di Mentawai Pak yang masih belum 100% dan masih ketinggalan karena memang infrastruktur jalan di sana sangat terbatas dan areanya banyak pulau-pulau juga di sana Pak, tapi tidak mengurangi tekad kami untuk tetap kami melistriki masyarakat Mentawai karena mereka berhak juga
untuk mendapatkan listrik sebagaimana masyarakat lainnya di kota-kota besar. Kemudian juga PLTP Muara Labowa, kebetulan saya juga hadir pada saat peresmiannya waktu itu. Alhamdulillah PLTP besar di Sumatera Barat, Muara Labowa sudah beroperasi dan membutuhkan waktu hampir 10 tahun Pak untuk menyelesaikan PLTP tersebut. Dan alhamdulillah sudah berkontribusi untuk mengalirkan listrik ke Sumatera, khususnya di Sumatera Barat Pak. Jadi ini menambah energi mix kami, sehingga kami harapkan dengan adanya energi mix yang ideal ini, mengurangi BBM, ini bisa meningkatkan keandalan Pak. Jadi Sumatera Barat itu hampir tidak ada defisit Pak. Dari dulu sampai sekarang alhamdulillah ada Ombilin, ada Teluk Siri, ada Singkara, banyak sekali Pak pembangkit-pembangkit listrik di Sumatera Barat, dan sekarang bauran energinya bagus sekali Pak, ada air, kemudian ada panas bumi, ada batu bara juga ada, dan ini sangat meyakinkan kami untuk terus meningkatkan keandalan listrik di Sumatera Barat. Mungkin silakan kalau ada tambahan dari Pak Sekjen dan Pak Heru, silakan Pak. Cukup, dibuat lebih cepat Pak Ketum. Jadi terima kasih. Menjelang jam 11. Iya, menjelang jam 11. Pak Isana, terima kasih. Ini tadi yang sempat terputus, Pak Iwan sudah bergabung. Monggo Pak Iwan. Dewan Pengawas berkenan menyampaikan wejangan kepada pengurus periode ini. Monggo Pak Iwan. Terima kasih Mbak Brigita. Pertama, selamat Pak Ketua Umum, Koordinator Dewan Pakar maupun Pak Sekjen, dan khusus Mbak Brigita. Ini saya menyesal ini kok Mbak Brigita nggak dari dulu ya gitu. Ya kita ketemu 2 kali ya. Mbak Brigita ketemu 2 kali tapi di TV One, dan alhamdulillah sekarang ketemu di MKI. Ya, saya sangat mendukung program-program yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, kemudian juga Dewan Pakar tadi. Malah saya ingin Pak, saya dengan senang hati kalau nanti saya diundang ya untuk bergabung dengan Dewan Pakar, karena topik-topik yang disampaikan tadi saya kira sangat menarik gitu ya. Dan supaya saya juga punya hubungan yang terus gitu dengan MKI, karena saya kangen Pak, terus terang gitu ya. Dan saya kira ini bagus sekali dengan sudah dibuat 1 tahun, kalender 1 tahun ke depan dalam bentuk webinar maupun nantinya mudah-mudahan bisa kalau ada waktu bisa tatap muka langsung, dan topik-topiknya pun sudah ditentukan. Dan bagus-bagus menurut saya, ada tadi electric vehicle, EBT, FABA dan sebagainya. Gitu ya. Saya kira saya tidak berpanjang lebar. Selamat Pak Wiluyo, Pak Andri Doni, kemudian Pak Heru tadi, dan seluruh jajaran MKI, pengurus, juga Mbak Brigita yang saya kira ini menjadi penyemangat ya. Kalau moderatornya sangat bersemangat, mungkin juga figur yang bagus saya kira di MKI, dan alhamdulillah bisa meluangkan waktu di MKI. Saya kira ini juga menjadi semangat baru bagi MKI. Semoga kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan ini akan menjadi lebih baik lagi, dan tentu peran MKI dalam rangka memberi masukan kepada pemerintah, kemudian khususnya nanti dan secara umum memajukan kelistrikan Indonesia ini bisa berjalan dengan baik dan betul-betul punya arti yang MKI juga eksistensinya sangat baik. Tadi juga saya terima kasih sekali Pak Sekjen sudah menjelaskan, sudah dilakukan audiensi dengan Komisi 7, kemudian dengan DPD yang belum ya, dengan Dirjen Listrik maupun Dirjen Energi Baru Terbarukan, mungkin nantinya juga dengan yang lain-lain. Karena keberadaan MKI ini pun saya kira perlu dilakukan komunikasi dengan baik, sehingga pihak-pihak penentu, jadi stakeholder yang menjadi penentu kelistrikan Indonesia ini setiap saat bisa berhubungan langsung dengan masyarakat ketenaga listrikan Indonesia. Saya kira demikian dari saya. Selamat sekali lagi. Saya dengan senang hati punya waktu banyak sekarang Pak. Saya kalau dulu mungkin program 35.000 menyita waktu ya sekarang, dan alhamdulillah Pak Wiluyo ini
ya mungkin adik saya ya Pak ya, adik saya atau mungkin seperti anak saya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan sangat baik di samping kesibukan yang mungkin luar biasa di PLN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Sehat selalu Pak Iwan. Pak Sekjen ada yang mau disampaikan sebelum ditutup oleh Pak Ketum? Baik, terima kasih Bu Moderator, Mbak Gita. Kita biasanya setiap acara selalu kita luangkan waktu biasanya untuk sesi tanya jawab, question and answer. Namun hari ini karena memang kita ada keterbatasan waktu sampai jam 11, waktunya memang udah memungkinkan lagi untuk melakukan question and answer secara langsung. Mohon kalau seandainya ada daripada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin menanyakan sesuatu, mohon dapat membuatnya tertulis ke sekretariat. Nanti insya Allah bulan depan pada Coffee Morning kedua kita akan jawab, sebelum acara dimulai kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak hari ini. Demikian pengumuman dari saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Ini supaya singkat pada jelas, jadi semuanya bisa terfasilitasi apa yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu, seluruh anggota, seluruh pengurus baik DPP maupun DPD, supaya ada masukan nanti di Coffee Morning yang kedua bisa kita elaborasi lebih lanjut. Pak Ketum, mohon berkenan mau untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, Pak Ketum, mohon Pak Ketum. Ya, Mbak Brigita, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran DPP MKI 2020-2023. Pak Heru, terima kasih berkenan hadir. Kemudian juga Pak Sekjen, Pak Andri Doni, dan Wabil khusus Mbak Brigita yang luar biasa ini Pak, cemungut sekali. Saya ucapkan terima kasih Mbak Brigita atas kehadirannya Mbak di MKI dan mudah-mudahan betah di MKI. Dan ini bisa menjadi booster bagi kita untuk mewujudkan ekosistem ketenaga listrikan yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan, Pak. Kita harus jaga ekosistem ini supaya memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini juga MKI ini adalah sebagai wadah untuk mencerdaskan bangsa, khususnya di bidang ketenaga listrikan. Sekali lagi dengan mengucapkan alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua peserta Coffee Morning pagi ini. Semoga kita semua selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kebarokahan, dan lindungan. Amin ya rabbal alamin. Izin saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ketum. Sekali lagi kami Bapak Ibu semua sehat selalu. Kita bisa dibuka semua nggak sih videonya untuk foto? Untuk screenshot bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu, untuk terakhir ini ya, boleh saya minta tolong untuk dibuka videonya semua. Kita akan foto bersama di Coffee Morning yang pertama periode kepengurusan ini Bapak Ibu, supaya kita bisa melihat wajah tampan dan cantik Bapak Ibu semuanya di acara kita pada pagi hari ini. Boleh? Mohon berkenan untuk dibuka Bapak Ibu, kita akan foto bersama. Yeay! Coba mohon berkenan dibuka semuanya Bapak Ibu, lambaikan tangan Anda supaya saya kelihatan kalau sudah ada orangnya. Nah, luar biasa sekali pada pagi hari ini. Ini karena moderatornya tadi makan pepaya Bapak Ibu, jadi ngocehnya cuma kayak burung bakat. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti acara Coffee Morning kita pada pagi hari ini. Luar biasa sekali, wajahnya segar-segar. Ini sepertinya 3 tahun ke depan akan ada banyak program-program yang terimplementasi dengan baik agar bisnis ketenaga listrikan sehat, berkeadilan, dan juga berkelanjutan. Terima kasih seluruh partisipan, terima kasih baik pengurus DPP, DPD, anggota, dan juga stakeholder lainnya yang sudah bergabung dalam acara Coffee Morning kita pada pagi hari ini. Jangan lupa bulan depan kita akan bergabung lagi, masukan-masukan dari Anda silakan nanti dituliskan, kita akan elaborasi lebih jauh. Gitu ya Pak Sekjen ya? Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.